I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dari kelas Pendidikan IPA B 2020. Dengan NIM 4213351009. Judul yang akan saya bahas yaitu teks akademik dan teks non-akademik. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama pengertian teks akademik, yang kedua pengertian teks non-akademik, yang ketiga perbedaan teks akademik dan teks non-akademik, yang keempat ciri-ciri teks akademik, yang kelima ciri-ciri teks non-akademik, yang keenam contoh teks akademik dan teks non-akademik. Pembahasan yang pertama, pengertian teks akademik. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik merupakan teks yang tidak didasarkan pada kenyataan dan benaran ilmiah. Pada semua jenis karya non-akademik menyajikan fakta umum atau pribadi, tetapi disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar. Pada teks non-akademik memiliki struktur kalimat yang rumit dan padat akan kata-kata strukturalnya. Selanjutnya, perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Yang pertama, pada teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat, pada teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, pada teks akademik padat informasi, pada teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, pada teks akademik padat akan kata-kata leksikal, pada teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, pada teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, pada teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan inkongruen. Pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, pada teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, pada teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, pada teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Yang kedelapan, pada teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora, pada teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan Esfora sebagai ciri penting. Yang kesembilan, pada teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Pada teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10, pada teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak
mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Pada teks non-akademik bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang ke-11, pada teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Pada teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Yang ke-12, pada teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Pada teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Yang ke-13, pada teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Pada teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan yang terakhir, pada teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskriptif, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Pada teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Selanjutnya yang keempat, ciri-ciri teks akademik. Adapun ciri-ciri pada teks akademik ada 7. Yang pertama, adanya fakta objek yang diteliti. Yang kedua, dibuktikan dengan pengamatan atau objektif. Yang ketiga, tata urutan bersifat metodis dan sistematis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ilmiah. Yang kelima, pemakaian istilah khusus. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa formal. Yang ketujuh, biasanya berisi pengamatan atau penelitian. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-akademik. Baik, selanjutnya ciri-ciri teks non-akademik ada 7. Yang pertama, tidak ada objek yang diteliti. Yang kedua, tanpa dukungan atau bukti. Yang ketiga, tata urutan sesuai dengan alur. Yang keempat, menggunakan bahasa non-ilmiah. Yang kelima, pemakaian istilah umum. Yang keenam, menggunakan gaya bahasa non-formal dan populer. Yang ketujuh, dapat bersifat persuasif, deskriptif, maupun kritik tanpa didukung bukti. Yang pembahasan terakhir, contoh teks akademik dan teks non-akademik. Adapun contoh dari teks akademik dan teks non-akademik, pada teks akademik yang pertama ada buku, yang kedua ulasan buku, yang ketiga proposal penelitian, yang keempat laporan praktikum, dan yang kelima artikel ilmiah. Dan pada teks non-akademik, yang pertama ada dongeng, yang kedua cerpen, yang ketiga novel, dan yang keempat drama. Adapun kesimpulan dari pembahasan teks akademik dan teks non-akademik yaitu teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan teks non-akademik merupakan teks yang tidak didasarkan pada kenyataan dan penalaran ilmiah. Pada semua jenis karya non-akademik menyajikan fakta umum atau pribadi tetapi disajikan tidak dengan metode yang baik dan benar.
Sekian dari hasil pembahasan saya ucapkan terima kasih. I fucking